Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono. Oke, Shalom. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Semua teman-teman yang suka belajar lewat video saya. Malam ini adalah malam yang penuh dengan sukacita di dalam hidup saya lebih daripada hari-hari sebelumnya. Sebab saya tahu ada berita yang akan membuat semua penonton video saya itu bersukacita. Sehingga oleh karena sukacitanya saya memberikan judul yang sangat luar biasa. Sebab saya terlalu yakin ini yang akan terjadi dan dikaruniakan oleh Tuhan Yesus kepada bangsa dan negeri yang kita cintai, yaitu Indonesia. Oleh karena itu, saya membuat judul pada malam yang penuh sukacita ini adalah tahun 2023 adalah tahun kejayaan Indonesia. Walaupun di tengah-tengah dunia akan menghadapi krisis ekonomi, di tahun 2023 saya berkeyakinan justru di tahun 2023 adalah tahun kejayaan bangsa Indonesia. Dan Tuhan akan berkenan memakai Indonesia sebagai saluran berkat untuk menolong bangsa-bangsa yang menghadapi kesulitan. Sama seperti beberapa hari yang lalu, saya telah membuat sebuah video yang judulnya ini. Saudara boleh tonton ya. Judul video saya ini, tahun 2023 Indonesia pasti selamat. Saya sudah katakan. Dan saya memberikan judul video saya yang beberapa hari yang lalu tayang di YouTube. Indonesia masuk 10 besar raksasa ekonomi dunia menurut IMF tahun 2022. Tahun ini. Tepatnya Indonesia masuk pada urutan nomor 7 sedunia. Satu tingkat Indonesia lebih tinggi daripada Inggris. Ya, itu lihat gambarnya itu. Ya, ada gambar Pak Jokowi membacanya dari sebelah kanan itu Cina itu nomor 1. Kemudian mengarah ke sebelah kiri ada fotonya Pak Joko Widodo. Indonesia nomor 7 dengan produk domestik bruto tahun 2022 mencapai 4,1 triliun US dollar. Kita nomor 7, Indonesia nomor 7, Inggris nomor 8. Artinya Indonesia menjadi sebuah negara yang sangat disegani, dihormati oleh negara-negara maju saat ini di dunia. Indonesia sudah diberkati dengan begitu luar biasa. Dan saya berikan lebih dulu sebelum saya nanti masuk kepada ulasan saya. Alasan saya apa memberikan judul tahun 2023 adalah tahun kejayaan Indonesia. Saya akan tunjukkan lebih dulu potongan video dari video saya beberapa hari yang lalu.
Agar supaya Anda tahu bahwa saya merupakan pembicara yang konsisten dengan apa yang sudah saya utarakan. Ini videonya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Selamat siang. Saya hari ini sedang ada kegiatan, akan keluar rumah, namun saya tergelitik. Masih ada satu kabar sukacita untuk bangsa Indonesia, negeri yang kita cintai Indonesia ini, yang saya harus sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Apa beritanya? Harapan saya berita ini bisa menjadikan sesuatu yang menyenangkan setiap pribadi kita untuk kita bisa menghadapi tahun 2023 yang kata setiap orang di dunia ini sepakat memasuki resesi ekonomi dunia yang akan berdampak kepada semua negara, juga berdampak kepada Indonesia, negeri yang kita cintai. Bapak Ibu, tahu atau tidak bahwa ternyata tahun 2022 hari ini Indonesia menjadi salah satu negara yang diperhitungkan oleh dunia sebab Indonesia masuk 10 besar raksasa ekonomi dunia. Data dari IMF tahun 2022 bisa kita tonton. Nah, ini Bapak Ibu ya, gambarnya, beritanya 10 negara raksasa ekonomi dunia menurut IMF 2022 berdasarkan produk domestik bruto dalam US dollar. Ya, dilihat dari yang kanan itu Cina nomor 1, terus ke kiri kita masuk pada urutan, ya itu ada fotonya Pak Jokowi, ya ke-7. Berarti Indonesia ini masuk nomor 7, ya masuk nomor 7. Indonesia masuk nomor 7 dengan 4,1 triliun, ya 4,1 triliun US dollar. Perlu kita bangga, bangsa Indonesia masuk sebagai negara 10 besar raksasa ekonomi dunia sekarang 2022. Namun jika Anda ingin mengetahui isi beritanya lebih komplit lagi, Bapak Ibu bisa baca di Google, ya. Ini saya ambilkan contohnya. Nanti silakan masuk ke Google, lihat ada beritanya. Nah, ini Anda bisa ketik di Google Indonesia masuk daftar 10 negara PDB, nanti berita itu keluar, silakan Anda membacanya sendiri, ya. Bahwa berita ini boleh menjadikan bukan saja kita bangga menjadi bangsa Indonesia, tetapi sekaligus kita boleh dengan hati yang besar menghadapi resesi dunia tahun 2023 dengan semangat yang optimis. Jika Tuhan telah menolong bangsa Indonesia dan memberkati bangsa Indonesia di tahun sekarang 2022, boleh masuk pada urutan yang ke-7 dari 10 besar raksasa ekonomi dunia tahun 2022, maka kita semuanya boleh yakin bahwa di tahun
2023 ketika terjadi resesi ekonomi dunia, maka bangsa Indonesia pasti akan selamat. Dan bangsa Indonesia bukan tidak mungkin akan dipakai oleh Tuhan menjadi berkat dan penolong untuk bangsa-bangsa lain yang menghadapi kesulitan. Bapak Ibu, itulah video saya yang terbaru sebelum hari ini, ya, yang mungkin tayang di YouTube baru 3 atau 4 hari yang lalu. Saya yakinkan tahun 2023 Indonesia pasti selamat. Dan bisa saja, mungkin saja Tuhan berkenan pakai bangsa Indonesia justru di tengah-tengah krisis 2023. Indonesia akan dipakai sebagai penolong bangsa-bangsa lain yang menghadapi kesulitan hidup. Saya tidak menyangka, tidak mengira apa yang telah saya utarakan, karena sebagai seorang ekonom, di tengah-tengah usia saya yang saya sudah mulai pensiun, tetapi kenyataannya masih ada beberapa klien yang tetap meminta saya sebagai konsultan marketing mereka. Otomatis saya sekaligus sebagai seorang pengamat ekonomi, baik secara mikro maupun secara makro. Sehingga hasil pengamatan saya berkeyakinan tahun 2023 adalah tahun kejayaan Indonesia. Bapak Ibu, ketika saya berkeyakinan seperti itu, saya dikagetkan dengan pujian dari Managing Director IMF yang memberikan pujian kepada Indonesia, kemudian dipidatokan oleh Bapak Presiden Jokowi, yang videonya adalah seperti ini. IMF berkata apa sama Presiden Thomas? Berkata bahwa 2023 Indonesia ada setitik terang. Minggu yang lalu, Managing Director-nya IMF mengatakan bahwa Indonesia adalah titik terang di tengah-tengah kesuraman ekonomi dunia. Ini yang ngomong bukan kita loh ya, Kristalina, Managing Director-nya IMF. Titik terang di antara kesuraman ekonomi dunia. Bagus kalau banyak yang menyampaikan seperti itu, sehingga trust kepercayaan global terhadap kita akan semakin baik. Karena memang kita harus hati-hati. Itulah pidato Bapak Presiden Jokowi yang menerima pujian, ya. Indonesia mendapatkan pujian, pengakuan dari Kristalina, seorang managing director dari IMF, dan IMF berkata, Indonesia itu adalah setitik terang di tengah-tengah kesuraman ekonomi dunia, yaitu yang akan terjadi pada tahun 2023. Video tadi saya potong dari videonya Pastor Thomas yang selalu ngobrol dengan Evangelis Daud Tony. Lewat video ini tadi, potongan tadi, kita berkesimpulan lebih dulu. IMF mengatakan Indonesia sebagai setitik terang, ditinjau dari segi kekuatan ekonomi Indonesia. Sebab IMF juga yang telah menobatkan Indonesia pada tahun ini, 2022, sebagai nomor 7 sedunia. Raksasa ekonomi dunia nomor 7 di dunia, ya.
dengan 4,1 triliun US dollar, setingkat lebih tinggi daripada Inggris. Sehingga lewat pengakuan IMF ini tadi, tidak heran IMF pun memberikan acungan jempol kepada Indonesia bahwa Indonesia ini adalah setitik terang di tengah-tengah kesuraman bangsa-bangsa yang sedang menghadapi resesi ekonomi nanti di tahun 2023. Bapak Ibu, arti setitik terang yang dipidatokan Pak Joko Widodo adalah ditinjau dari kekuatan ekonomi Indonesia yang tahun 2022 sudah hebat. Ya, sudah hebat. Masuk 10 besar, tepatnya nomor 7. Seluruh dunia, nomor 7. Bapak Ibu, Evangelis Daud Tony dan Pastor Thomas nampaknya di dalam video mereka selanjutnya ada indikasi akan klaim seakan-akan ramalan beliau itu benar. Kenapa? Karena Evangelis Daud Tony pernah juga menyebutkan adanya kata-kata yang sama, setitik terang. Namun artinya, maknanya berbeda. IMF lewat pidato Presiden Joko Widodo itu tinjauannya dari segi kekuatan ekonomi Indonesia. Namun yang disampaikan oleh Evangelis Daud Tony tidak perlu saya jawab. Saya tampilkan aja apa yang dia katakan. Kalau dia adalah seorang yang jujur, dia akan konsisten dan akui maksudnya apa. Silakan. Nah, tahun 2023 setitik terang itu artinya kita adaptasi semua kembali normal, Michael. Iya. Adaptasi semua kembali apa, Michael? Normal. Normal. Adaptasi semua kembali apa, Michael? Normal. Normal. Adaptasi semua kembali apa, Michael? Normal. Normal. Adaptasi kembali normal. Nah, setelah itu tapi tahun depan kita masuk ke resesi ekonomi, Michael. Iya. Jadi resesi ekonomi sebenarnya itu tahun depan. Nah, tetapi dampak pengaruhnya yang paling kuat itu di kota besar saja. Seperti Jakarta, Bandung, setelah itu Surabaya, Sumatera itu Medan ya, Medan, Makassar, hanya kota-kota besar, Michael. Bapak Ibu, Anda mendengar sendiri video Evangelis Daud Tony yang lagi ngobrol dengan Pastor Michael Gunawan. Ya. Tinjauannya apa? Itu tadi kan diulang-ulang toh video saya. Kembali normal, yaitu kita adaptasi. Artinya dulu kita harus pakai masker karena ada COVID-19 yang menjadi pandemi, wabah. Namun tahun 2023 Evangelis Daud Tony meramalkan ya, karena pandemi ini sudah mulai berubah jadi endemi, yang pakai masker sudah boleh lepas masker. Karena itu beliau berkata, kita akan adaptasi semua kembali normal. Kehidupan ini kembali normal. Tinjauannya setitik terang Evangelis Daud Tony bukan dari segi ekonomi. Sebab belakangnya dia berkata apa? Tetapi tahun 2023 kita masuk resesi. Namun resesinya yang paling merasakan pengaruhnya adalah kota-kota besar. Bapak Ibu, saya tidak mengarang cerita, tetapi saya hanya menunjukkan apa yang pernah dikatakan oleh Evangelis Daud Tony. Jika beliau adalah seorang hamba Tuhan yang jujur, pastilah beliau mengakui ya bahwa itu adalah video dan suara beliau.
Bapak Ibu, sebelum video yang ini, Pak Joko Widodo berpidato tentang Indonesia dipuji oleh IMF, jauh hari sebelumnya, Presiden kita, Bapak Joko Widodo, juga pernah berpidato bahwa tahun 2023, semua negara itu pesimis. Mereka menggambarkan sebagai tahun yang gelap, ya, yang sangat signifikan gelapnya. Artinya banyak bangsa-bangsa yang akan menghadapi kesulitan di tahun 2023. Sehingga Evangelis Daud-Tony bersama dengan channel-channel sahabatnya sempat membuat konten judul yang menakutkan. Ya, judulnya kurang lebih bilang begini. Tahun 2023 gelap, Pak Daud-Tony tolong. Nah, itu tadi ya, Bapak Ibu. Sehingga saya ngelihat Evangelis Daud-Tony itu cuma ngikuti situasi. Dompleng dengan situasi buat video. Nah, akibat ada pidato Bapak Presiden Joko Widodo tentang 2023 itu gelap, beliau bersama channel yang mendukungnya langsung buat video tentang analisa pribadinya, ya, videonya ini. Nah, Thomas, Ya Pak Daud. kan saya ngomong bulan Juli supaya berdoa, toh Thomas. Betul Pak Daud. Sekarang corona naik, Thomas. Iya Pak Daud. Inflasi naik terus, Thomas. Ya, barang-barang semua naik. Nah, ini analisa pribadi saya. Bulan 9 suku bunga BI rate naik. Oh, Itu insting pribadi saya. iya. Itu bulan 9, Thomas. Iya. Kenapa? Karena suku bunga The Fed kan dinaikkan 75 basis point kan. Iya. Nah, jadi kan bisa itu kan masih suku bunga BI rate naik berapa kan gitu, Thomas. Jadi gini, Thomas. Iya Pak Daud. Pada waktu resesi ekonomi. Jadi resesi ekonominya ini bukan tahun ini, Thomas. Oh, bukan ya. Tahun depan Ini, Pak Daud. ini Ya? baru permulaan. Baru permulaan. The beginning. The beginning. Baru permulaan. The beginning. Apa, Thomas? Baru permulaan Pak Daud. The beginning. Apa, Thomas? The beginning. Baru awal dari permulaan. Nah, tahun depan kita masuk resesi ekonominya, Thomas. Tahun depan baru permulaan. Masuk resesi ekonomi, Masuk. Thomas. Wah, Pak Daud baru mulai aja sudah begini rasanya, apalagi Nah. masuk Pak Daud. Ini analisa saya, Thomas. Ya, analisa Pak Daud. Ini analisa ya, Thomas ya. Ya. Nah, tahun depan kita masuk resesi ekonomi karena ada namanya itu tahun politik juga, Thomas. Oh. Jadi masuk tahun resesi plus ada tahun politik Pak Daud ya. Suasana pilpres, Thomas. Ya. Pilpres dan juga ada namanya pembayaran utang luar negeri baik pemerintah maupun swasta kan biasanya setiap tahun ada, Thomas. Ya. Gitu, Thomas. Iya Pak Nah, Daud. suku bunga dinaikkan. Nah, kedua adalah ingat, Thomas, impor akan mulai mahal dan naik, Thomas. Kenapa naik, Thomas? Karena impor itu naik. Kenapa, Thomas? Karena harga BBM naik, Thomas. Ya. Kan kalau kita perhatiin kan per barelnya dolar yang APBN Indonesia kan kira-kira kan masih 70, Thomas. $70 per barel kan. Ya. Sekarang sudah berapa? $100 lebih kan, Thomas? Ya. 100 berapa? Saya enggak, kurang jelas, Thomas. Ya. Nah, berarti kan naiknya 30%, Thomas. Ya. Nah, kalau negara subsidi terus, negaranya yang berat, Thomas. Betul.
Negaranya apa Thomas? Yang berat Pak Daud. Berat Thomas. Tidak subsidi, rakyatnya yang pusing. Nah. Jadi karena kalau BBM naik, subsidi dicabut, semua pasti naik Thomas. Langkah pemerintah itu gimana? Nah, kan gitu Thomas. Ya. Nah, makanya harus ada namanya ketahanan pangan Thomas. Ya. Nah, dan bunga ini akan naik, prediksi saya sampai 2025. Sampai 2025 Pak Daud ya? Wow. Iya, suku bunga naik, tapi bertahap, pelan-pelan, naik turun dikit, naik lagi gitu loh Thomas. Ya. Itu sampai 2025. Ya. Loh kenapa sampai 2025? Penjelasan logisnya gimana kan gitu Thomas? Ya. Karena 2024 itu ada namanya transisi presiden Thomas. Pergantian presiden ada masa transisi Thomas. Ya. Ada perlu kebijakan, perombakan, perubahan, kan ada secara bertahap Thomas. Betul. Nah di situ mempengaruhi sekali baik politik maupun strategis untuk bidang ekonomi Thomas. Ya. Nah itu nanti ada di 2025. Nah dan 2026 mulai ekonomi bertahap untuk menuju perbaikan. Dan 2026 mulai ekonomi bertahap untuk menuju perbaikan. Dan 2026 mulai ekonomi bertahap untuk menuju perbaikan. Oh my God! Wow! Dan 2026 mulai ekonomi bertahap untuk menuju perbaikan. Nah, Bapak Ibu, itulah video Evangelis Daud Tony bersama Pastor Thomas ya. Kalau tidak salah judulnya yang tahun 2023 gelap. Pak Daud tolong ya. Itu isinya video tersebut yang menggambarkan bahwa Evangelis Daud Tony meramalkan tahun 2023 untuk Indonesia itu mengalami masa yang sulit. Semua yang buruk itu diutarakan. Dan pada akhir video tersebut, Evangelis Daud Tony berkesimpulan bahwa ekonomi Indonesia tahun 2026 itu baru secara bertahap menuju kepada perbaikan. Dan di dalam video tadi kan dibuat berulang-ulang ya, supaya apa? Penonton bisa semakin paham tekanannya di mana. Adalah di tahun 2026 ekonomi Indonesia itu baru menuju kepada perbaikan. Bapak Ibu, sekarang saya akan mengulas sebagai seorang pengamat ekonomi, saya akan mengulas tentang judul yang hari ini saya berikan. Tahun 2023 adalah tahun kejayaan Indonesia. Bapak Ibu, yang pertama, penuhlah sukacita dan bangga karena kita menjadi rakyat Indonesia. Tahun 2023 ketika dunia menghadapi kesulitan, ternyata Tuhan menyelamatkan Indonesia. Yang kedua, bukan cuma kita diselamatkan, tetapi sekaligus Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dengan segenap isinya, berkenan memakai bangsa Indonesia menjadi berkat untuk menolong bangsa-bangsa lain yang menghadapi kesulitan hidup. Dari mana pendapat saya, pandangan saya, sehingga saya bisa berani menyatakan hal ini yang akan terjadi? Yang pertama, jelas dari kekuatan ekonomi Indonesia. Indonesia adalah negeri yang sangat kaya, bangsa yang sangat dicintai oleh Tuhan.
punya banyak hasil alam, aneka ragam, dan jumlahnya sangat besar. Baik tumbuh-tumbuhan maupun tambangnya. Yang dibutuhkan oleh bangsa-bangsa yang hidup berdampingan dengan Indonesia. Sehingga tanpa kita sadari, IMF menobatkan Indonesia menjadi raksasa ekonomi dunia nomor 7. Dan di Google, ini nomor 7, sedunia kita nomor 7, dan beritanya silakan Anda masuk di Google sendiri, Anda ketik Indonesia masuk daftar 10 negara, nanti keluar beritanya, Anda bisa baca beritanya secara komplit. Dan kalau Anda melihat juga, mau teliti data dari Statistik Indonesia, mulai tahun 2011 sampai dengan 2021, Indonesia itu diberkati luar biasa pertumbuhannya. Sebuah negara itu naik 2% plus positif 2%, itu sudah senang. Indonesia rata-rata itu 5%. Coba Anda hitung, rata-rata 5% setiap tahun. Dan saya sempat katakan, ya, tahun 2022, walaupun angka statistiknya itu belum keluar, laju pertumbuhan PDB tahunan itu belum keluar, saya berani pastikan Indonesia mencatatkan angka positif. Dan terbukti kan, barusan hari kemarin atau 2 hari yang lalu, IMF memuji Indonesia menjadi setitik terang di tengah-tengah kesuraman ekonomi dunia, dan dipidatokan oleh Bapak Presiden kita Joko Widodo. Artinya apa? IMF tahu, IMF mengkalkulasi kekuatan ekonomi Indonesia dengan segala sumber daya alamnya dan sumber daya manusianya. Indonesia. Kemudian, bukan tidak mungkin ketika Indonesia dipakai oleh Tuhan menjadi berkat buat menolong bangsa-bangsa yang menghadapi kesulitan hidup, Indonesia bisa memperkuat posisinya di tahun 2023, 2024, 2025. Tidak usah terlalu takut akan ada pilpres dan lain sebagainya, tidak usah takut. Tidak usah terlalu takut ada kenaikan suku bunga, tidak usah terlalu takut. Sebab kenaikan suku bunga itu adalah sesuatu yang memang harus diambil oleh pemerintah. Kebijakan moneter bisa dilakukan oleh bank sentral sebagai pengontrol, ya, uang yang beredar di masyarakat. Kalau terlalu banyak, nanti harga-harga melonjak, nilai uang turun. Ya, suku bunga deposito dinaikkan supaya uangnya masuk, jumlah uang yang beredar turun. Yang melakukan adalah bank sentral. Kebijakan moneter, kebijakan fiskal, pemerintah nanti yang melakukan. Untuk apa? Membuat APBN kita 2023 itu aman. Nggak usah takut, ya. Saatnya dikencengi, ya. Pemerintah akan lakukan. Saatnya nanti akan dibuat longgar, pemerintah juga pasti akan melonggarkan. Tujuannya mencari titik equilibrium yang baru, titik keseimbangan yang baru, ya, supaya laju pertumbuhan inflasi itu bisa ditekan. Kenapa? Karena inflasi itu terjadi setiap hari, sepanjang masa terjadi kenaikan harga inflasi itu. Bukan cuma setahun, bukan cuma 5 tahun, salah. Inflasi terjadi setiap hari sepanjang masa, sehingga wajib
buat Menteri Keuangan menghitung laju pertumbuhan inflasi Indonesia itu berapa yang nanti dipakai sebagai bahan pidato Bapak Presiden kita Joko Widodo. Semakin negara itu bisa menekan laju inflasinya, semakin bagus. Artinya apa? Harga barang-barang yang kita butuhkan itu tidak melonjak. Oleh karena itu, ketika harga minyak goreng melonjak, pemerintah segera. Jangan sampai ini mempengaruhi inflasi, mempengaruhi laju inflasi akhir tahunan. Pemerintah langsung mengadakan operasi pasar ya untuk membuat harga minyak goreng itu turun kembali. Nah, itu tujuannya. Bapak Ibu, Indonesia bisa memperkuat posisinya di mata masyarakat dunia. Mudah-mudahan video saya sampai kepada Bapak Presiden dan para menteri. Mohon maaf bicara tidak menggurui, karena para menteri adalah kumpulan orang-orang pandai. Ya, pastilah punya ide yang sama dengan gambaran pikiran saya. Jika seorang Presiden Putin bisa membuat mata uang rubel itu menjadi kuat, karena telah memberlakukan kebijakan, ya, bahwa negara-negara Eropa yang membeli gas dari Rusia harus membayar dengan mata uang rubel. Otomatis mata uang rubel jadi bernilai sekali. Sebab ketika mereka tidak bisa membayar dengan uang rubel, konsisten Presiden Putin tidak mensuplai kebutuhan gas mereka. Nah, apakah cara Presiden Putin bisa diterapkan untuk Indonesia pada barang-barang tertentu? Saya lebih tidak mengetahui secara persis. Monggo Bapak Presiden dengan semua menterinya berpikir untuk mengolah supaya rupiah menjadi semakin kuat dan mulai pelan-pelan tidak tergantung dengan mata uang US dollar. Bapak Ibu, itulah tinjauannya dari segi ekonomi. Tinjauannya Alkitab bagaimana? Teman-teman saya, klien saya bertanya, Pak Roni, mengapa Anda berani mengutarakan bahwa tahun 2023 justru menjadi tahun kejayaan Indonesia? Apakah di dalam Alkitabnya juga ada? Saya bilang ada. Setiap keadaan buruk yang menimpa sebuah negara, itu bukan berarti semua orang itu mengalami peristiwa yang buruk. Bukan berarti semuanya sial, bukan. Selalu ada dua pribadi yang berbeda. Ada yang dirugikan, ada yang diuntungkan. Karena Tuhan berkuasa merendahkan yang satu dan meninggikan yang lain. Semua orang, bisnis-bisnis tertentu, katakanlah sektor wisata. Nah, itu yang agak terpuruk ya. Saya ngambil contoh aja. Kalau bicara wisata, bicara tentang hotel, tentang kuliner, ya, tentang transportasi. Ini terpuruk yang satu paket. Ya, yang satu paket. Tetapi apakah sektor bisnis yang lain mengalami keterpurukan yang sama? Tidak, ternyata. Ternyata ada yang berjaya dan berkibar. Yaitu apa? Rumah sakit. Ya, itu untung besar. Perusahaan yang menjual alat-alat kesehatan itu panen raya. Nah, Bapak Ibu, inilah faktanya. Ada yang direndahkan oleh Tuhan,
tetapi ada yang ditinggikan oleh Tuhan. Demikian pula ketika Rusia sedang berperang dengan Ukraina. Apakah Rusia terpuruk? Tidak, ternyata Rusia malah lewat peperangan ini dia mendapatkan banyak keuntungan, baik secara jasmani maupun keuntungan yang lain, yaitu apa? Posisi politik di mata dunia, dia kelihatan menjadi negara adidaya yang lain, ya, yang tidak bisa dipandang sebelah mata oleh Amerika dan sekutu mereka. Bapak Ibu, krisis ekonomi juga terjadi pada saat Yusuf ada di tanah Mesir. Ketika Raja Firaun bermimpi, kemudian dia gelisah. Dia panggil orang-orang pandainya untuk mengartikan. Tetapi tidak seorang pun bisa memuaskan hati Firaun. Maka, saya singkat saja, dipanggillah Yusuf lewat rekomendasi juru minuman yang pernah diartikan mimpinya oleh Yusuf dan terjadi. Maka Yusuf mengartikan mimpi Raja Firaun. Dan Yusuf bilang, mimpi tuanku itu adalah, karena Yusuf mendapatkan hikmat dari Tuhan, dia bercerita kepada Firaun. Negeri Mesir akan mengalami 7 tahun panen raya yang sangat besar. Melimpah ruah hasilnya, 7 tahun. Tetapi setelah 7 tahun panen raya, 7 tahun ke depannya, tidak ada panen sama sekali. Nah, dari yang diterangkan oleh Yusuf, puaslah Raja Firaun. Maka Raja Firaun mengangkat Yusuf sebagai perdana menterinya, wakil daripada Firaun. Karena Firaun tahu tidak ada seorang pun yang penuh hikmat daripada Tuhan seperti Yusuf. Maka Yusuf mulai membuat lumbung-lumbung, gudang-gudang untuk menyimpan panen raya yang 7 tahun. Sebab 7 tahun kemudian akan masuk masa krisis, di mana supaya dia mengatur kelebihan yang sudah disediakan oleh Tuhan bisa dipakai untuk hidup bukan cuma orang Mesir, bukan rakyat Mesir saja, tetapi bangsa yang ada di sekitar Mesir itu dipelihara oleh Tuhan lewat Yusuf. Nah, Bapak Ibu, artinya apa? Pada saat krisis, kayak bahan makanan itu yang akan menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk bangsa-bangsa yang lain. Indonesia di saat krisis melanda dunia, hasil sumber daya alam kita, baik lewat tumbuh-tumbuhan maupun tambang, itu tetap melimpah ruah. Pastilah saat ini pula Bapak Presiden Jokowi bersama menterinya mulai menghitung, ya, kira-kira, ya, kalau tahun 2022 coklat berapa, ya, kemudian aspal berapa, kemudian emas berapa, semua sudah dihitung, ya, angkanya keluar, kurang lebih dipakai untuk acuan, ya, dengan data 2021, 2020, 2019 dan lain sebagainya akan bisa ditentukan angka, ya, kira-kira 2023
kita bisa menghasilkan berapa? Kemudian yang dikonsumsi dalam negeri 5 tahun ke belakang itu berapa, yang diekspor 5 tahun ke belakang itu berapa, bisa dipakai untuk sebagai gambaran kira-kira yang bisa dipakai untuk ekspor ke luar negeri, membantu bangsa-bangsa yang lain yang membutuhkan, itu berapa. Sehingga dengan demikian, Indonesia sudah punya gambaran kekuatan sebesar apa yang ada di Indonesia untuk membuat dalam negeri rakyatnya sendiri selamat, aman, dan masih mampu menjadi berkat untuk bangsa-bangsa lain demi untuk kemuliaan Tuhan sebagai Sang Pencipta yang telah memberkati Indonesia dengan segala sumber daya alamnya yang melimpah ruah sebagai bukti Tuhan sangat mengasihi Indonesia. Bravo Indonesiaku, tahun 2023 engkau akan menunjukkan kejayaanmu. Amin. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Shalom kepada semua penonton video saya. Jika Anda merasa terberkati dengan video saya, jangan lupa bantu like dan share ke semua saudara-saudaramu. Saya sedang berjuang bersama Anda menegakkan kebenaran firman Tuhan di zaman yang semakin jahat ini. Terima kasih banyak atas dukungan dan empatinya kepada saya. Selamat berjuang dan melayani Tuhan kita, Yesus Kristus. Salam damai buat semua keluarga dari saya, Evangelis Roni Suwono.